Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifa Fairuz Sabira dengan NIM 21042239. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan 3 kasus mengenai advokasi kebijakan. Nah, tugas saya ini untuk memenuhi tugas mata kuliah komunikasi dan advokasi kebijakan. Dan yang pertama, kasus pertama yaitu organisasi nirlaba. Organisasi nirlaba yang memperjuangkan hak-hak orang dengan disabilitas. Organisasi ini dapat memperjuangkan kebijakan yang mempromosikan aksesibilitas, pendidikan inklusif, dan pekerjaan yang layak bagi orang dengan disabilitas. Mereka dapat bekerja dengan pemerintah dan lembaga-lembaga untuk mengamankan perubahan dan undang-undang dan kebijakan, serta mempromosikan kesadaran dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang masalah-masalah yang dihadapi oleh orang dengan disabilitas. Misalnya, organisasi ini dapat memperjuangkan undang-undang yang mempromosikan aksesibilitas di semua fasilitas publik, termasuk gedung-gedung pemerintah, sekolah, dan transportasi umum. Mereka juga dapat memperjuangkan kebijakan yang mempromosikan pendidikan inklusif dan pekerjaan yang layak bagi orang dengan disabilitas, termasuk pelatihan dan dukungan untuk membantu mereka mendapatkan pekerjaan dan tetap di tempat kerja. Kasus kedua adalah kelompok advokasi lingkungan. Kelompok ini dapat memperjuangkan kebijakan yang mempromosikan praktik berkelanjutan, mengurangi limbah, dan mempromosikan energi terbarukan. Mereka dapat bekerja dengan pemerintah dan lembaga-lembaga untuk mengamankan perubahan dalam undang-undang dan kebijakan, serta mempromosikan kesadaran dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang masalah-masalah lingkungan. Misalnya, kelompok ini dapat memperjuangkan undang-undang yang mempromosikan penggunaan energi terbarukan, seperti tenaga surya dan angin, untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan mengurangi ketergantungan kita pada bahan bakar fosil. Mereka juga dapat memperjuangkan kebijakan yang mempromosikan praktik berkelanjutan, seperti pengurangan limbah dan penggunaan bahan yang dapat didaur ulang untuk mengurangi dampak kita pada lingkungan. Selanjutnya, kasus ketiga adalah kelompok advokasi hak-hak manusia. Kelompok ini dapat memperjuangkan kebijakan yang mempromosikan dan melindungi hak-hak dasar semua orang, termasuk hak-hak sipil dan politik, hak-hak ekonomi sosial dan budaya, serta hak-hak anak dan perempuan. Mereka dapat bekerja dengan pemerintah dan lembaga-lembaga untuk mengamankan perubahan dalam undang-undang dan kebijakan, serta mempromosikan kesadaran dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang masalah-masalah hak-hak manusia. Misalnya, kelompok ini dapat memperjuangkan undang-undang yang melarang diskriminasi berdasarkan ras, jenis kelamin, dan atau orientasi seksual, untuk memastikan bahwa semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan, pendidikan, dan akses kelayanan lainnya. Mereka juga dapat memperjuangkan kebijakan yang mempromosikan dan melindungi hak-hak anak, termasuk hak untuk mendapat pendidikan dan perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi. Nah, dari kasus-kasus tersebut, sebagai kesimpulannya, advokasi kebijakan dapat digunakan untuk mempromosikan dan melindungi hak-hak dan kepentingan individu dan kelompok dalam berbagai cara, dengan bekerja dengan pemerintah dan lembaga-lembaga, serta mempromosikan kesadaran dan meningkatkan kesadaran masyarakat. Kelompok advokasi dapat membantu mengamankan perubahan dalam undang-undang dan kebijakan yang akan membantu memastikan bahwa semua orang memiliki kesempatan. Nah, sekian pemaparan dari saya mengenai kasus advokasi kebijakan. Saya tutup dengan membacakan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.